Amerika Serikat resmi menyetujui penjualan sistem rudal permukaan ke udara kepada pemerintah Mesir dengan nilai fantastis, mencapai sekira 76 triliun rupiah atau setara USD 4,67 miliar. Melalui pengumuman yang dirilis oleh Departemen Pertahanan AS pada Kamis 24 Juli 2025, disampaikan bahwa paket pertahanan ini meliputi sistem rudal permukaan ke udara tingkat lanjut nasional. Diketahui merupakan hasil kolaborasi antara AS dan Norwegia. Mengutip dari Al Jazeera, dilaporkan paket tersebut mencakup 4 sistem radar Sentinel, ratusan unit rudal, serta puluhan perangkat pengarah tembakan. NASAM sendiri dirancang untuk menghadang ancaman dari pesawat musuh, drone hingga rudal jelajah. Selain perangkat keras, paket juga mencakup dukungan teknis dari 26 pegawai pemerintah AS hingga kontraktor yang akan dikirim ke Mesir untuk waktu yang cukup lama. Mereka dijadwalkan memberikan pelatihan, bantuan teknis, hingga dukungan logistik kepada militer Mesir. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS menjelaskan bahwa kesepakatan ini mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengecam keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan akan mengakui negara Palestina. Netanyahu menilai langkah Prancis sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok Hamas, serta menyebut bahwa negara Palestina yang diakui dalam kondisi saat ini justru akan menjadi pangkalan baru untuk menghancurkan Israel. Mengutip dari Ynet News pada 25 Juli, ia menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak menginginkan negara yang hidup berdampingan dengan Israel, melainkan malah berniat menggantikan keberadaan Israel sepenuhnya. Netanyahu juga menyebut bahwa pengakuan tersebut bisa membuka jalan bagi pengaruh Iran yang lebih luas seperti yang terjadi di jalur Gaza. Sementara itu, Macron menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Paris untuk mendukung perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Ia menyatakan akan mengumumkan pengakuan resmi atas negara Palestina pada sidang umum PBB bulan September mendatang. Pertemuan rahasia antara pejabat senior Suriah dan Israel dilaporkan berlangsung di Paris pekan ini di tengah memanasnya situasi di Suriah Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Juli, diketahui pertemuan ini digelar dengan mediasi dari Amerika Serikat melalui utusan khusus dan Duta Besar Tom Barak. Delegasi yang hadir antara lain Menteri Luar Negeri Suriah Asad Al-Saibani dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Pertemuan ini disebut sebagai salah satu yang paling langsung antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir, serta terjadi hanya beberapa hari setelah Israel melakukan serangan udara ke Damaskus, termasuk ke markas militer dan istana kepresidenan Suriah. Pertemuan itu digambarkan sebagai signifikan dengan tujuan membentuk pemahaman keamanan demi mencegah bentrokan lanjutan di perbatasan maupun serangan udara. Meski belum ada hasil konkret, diskusi ini dinilai membuka peluang menuju pengaturan yang lebih luas di kawasan selatan Suriah. Pertemuan di Paris ini menandai dibukanya kembali jalur komunikasi yang selama ini tertutup, serta memunculkan spekulasi baru soal posisi Suriah dalam landscape politik regional yang terus bergeser. Pemerintah Israel secara resmi mengajukan permohonan untuk menyita secara permanen kapal Medellin dari konvoi Freedom Flotilla yang mencoba menembus blokade laut ke Gaza. Permintaan tersebut diajukan oleh kantor Kejaksaan Distrik Haifa pada Kamis 24 Juli, lalu ke Pengadilan Distrik Haifa yang bertindak sebagai pengadilan maritim. Melalui pengajuan tersebut, Israel menyatakan bahwa penyitaan dilakukan untuk mendukung negara dan didasarkan pada hukum internasional serta hukum laut. Mengutip dari Ynet News, menurut penyataan pemerintah, kapal Medellin berusaha melanggar blokade laut yang disebut sah secara hukum dan diberlakukan di wilayah jalur Gaza. Kapal tersebut dicegat oleh Angkatan Laut Israel saat mendekati perairan Gaza dan kemudian dialihkan ke pelabuhan Ashdod. Pemerintah Israel menyebut bahwa berdasarkan hukum perang laut, negara berhak mencari dan menyita kapal yang berusaha melanggar blokade termasuk melalui jalur pengadilan. Kapal Medellin diketahui membawa sejumlah aktivis termasuk aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg. Para aktivis mengklaim misi mereka bertujuan untuk memecahkan blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga sipil.
Pemerintah Suriah dan pihak Israel mencapai kesepakatan baru. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Juli, kesepakatan ini dimediasi langsung oleh Amerika Serikat terkait situasi genting di wilayah Sweida, Suriah Selatan. Laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa perjanjian tersebut bertujuan meredakan konflik dan menetapkan pengawasan keamanan. Di wilayah Sweida berada di bawah kendali otoritas Amerika. Dari isi utama kesepakatan adalah penarikan total pasukan suku Suriah, serta personil pasukan keamanan internal dari kawasan yang mayoritas dihuni komunitas Druze. Melalui perjanjian itu juga disebutkan bahwa administrasi lokal akan dikendalikan oleh Dewan Warga Sweida, yang nantinya bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik di daerah tersebut.